yang terakhir bagi RRQ Hoshi sebagai salah satu roamernya kayaknya. Dan ini, Jawhead ya sorry yang menjadi roamernya. Dan Roger, akankah bisa untuk mengcounter pergerakan dari seorang Link nantinya Ranger Mas? Yes, bener banget. Itu dia sebenarnya natural counter. Cuma balik lagi ke player masing-masing Thalia. Dan balik lagi bagaimana mereka setup team fight. Dan tentunya kali ini di game kedua, EVOS Legends wajib harus mengamankan game ini untuk bisa membawa ke game yang ketiga. Tapi kalau misalnya RRQ Hoshi yang mengamankan game ini tandanya El Clasico di season 8 leg 1 akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Dan tentunya EVOS Legends gak bakal ngelepasin pride itu ke RRQ Hoshi dengan ditumbangin dengan 2-0. Jadi buat kalian semua, menurut kalian siapakah yang akan menang di game ini? Jadi buat para EVOS fans, untuk para RRQ Kingdom, buktikan kalian banjirkan kolom komentar sampai ketutup semua banjir dengan hashtag FIFA Roar. Buktiin kalau kalian memang terkece, tersolid, karena kita bakal langsung back to Land of Dawn Thalia. Silakan. Yap, ini dia kita akan menantikan game yang kedua. Akankah EVOS berhasil untuk membalikan keadaan atau justru RRQ bisa memenangkan 2-0? Langsung aja ramaikan di kolom komentar karena One akan langsung berhadapan dengan adanya Clay. Kita tahu dengan satu buah Starlight Pulse ini Clay bakal cukup sustain di arah mid lane. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung dipukul mundur oleh seorang Jawhead, gak mau dikasih deket-deket ke area jungle yang dimiliki oleh Albert. Kali ini Ranger Mas. Meanwhile di arah bottom lane, one by one situation Anti-Match versus seorang yang saya menangkan sekali dimenangkan Anti-Match, tapi ternyata satu hit terakhir bakal coba ditumbangin. Fengis didapatkan dan first blood didapatkan, hampir saja Senpu. Lihat, aduh mekanik di arah bottom lane. R7 versus seorang Anti-Match, tapi versi menjemput satu buah R7 dan kali ini gak boleh pulang. Mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane versi What are you doing? Kali ini rugi untuk tim EVOS Legends walaupun first blood didapatkan, tapi versi tanpa blue buff di beberapa menit ke depan. Thalia. Wah, ini sih high mekanik banget yang dipertontonkan oleh R7, di mana dia masih sempat-sempatnya untuk membayang time sedikit waktu sehingga akhirnya Versix terkena turret damage yang mengakibatkan dirinya harus ter-take down. Pertukaran yang tidak adil seperti yang tadi Ranger Mas sudah mention karena Versix akan kehilangan blue buff-nya. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung berusaha untuk di zoning habis-habisan oleh tim RRQ. Sementara Versix hanya berbekal orange buff kali ini Om Wawa. Oh iya, tadi kita bisa melihat bagaimana tadi pancingan sebenarnya sih. 1 HP terakhir dari RRQ Hoshi dan dia tinggal setup sekali lagi Thalia. Yap, setup sekali lagi kita lihat bagaimana Rek mencoba untuk click out ke arah belakang. Untungnya masih udah cukup waktu, hampir saja tadi digaruk oleh adanya Albert, tapi langsung bergerak menuju turtle. Kali ini Versix-nya menunggu momentum Ranger Mas. Oke, Retribution kali ini kita lihat siapa yang akan mendapatkan Albert versus Versix. Dan bahkan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Ada Clay di depan sana, Versix masih di rumput dan ternyata Retribution dapatkan Albert. Albert berhasil memenangkan Retribution dan Western berhasil mendapatkan 1 Anti-Match mencari di depan sana yang mau pede. Dan juga kita lihat Dr. Wolfie berhasil mendapatkan Anti-Match, tapi Albert tergantung begitu saja. Dapat dikeluarkan, tak ada para pembam dan bahkan Albert terhimpit. 3 orang macan memakan sang raja di arah jungle. Kali ini menumbangkan Albert 1 untuk 1 dan bahkan kerugian untuk Albert yang sedang memegang 1 buah turtle buff kali ini Thalia. Yes, dan lihat bagaimana kali ini dari Versix juga langsung bergerak ke area purple buff-nya. Dia mencoba untuk mengamankan purple buff yang tadi sudah dihilangkan di menit-menit awal. Sementara itu di arah bottom lane, 1v1 situation antara Ruby dan juga Chow. Ranger emas, ini merupakan pertandingan yang benar-benar sengit nampaknya. Yes, bener banget. Gak ada yang mau kasih 1 poin antara satu sama lain. Sedangkan lihat, PN mencoba untuk mengganggu RKT. Mortal Coil dilemparkan begitu saja. Ada Aura, tapi belum ada dari karena ada Wan di sana. Yang Avatar dikeluarkan, Spin masih menjadi pilihan. Clay gak bisa membantu Anti-Match langsung dengan M4 dan Run Wolf King-nya. Membuat seorang Pin pun harus tertunduk lemas di arah rumput. Lihat, RKT, dia cuma ngejagain Albert. Dia nggak buka posisi Albert supaya Albert terganggu jungle-nya. Mortal Coil, Aura, tapi ternyata lihat masih ditahan sama RKT. Mencoba dijemput oleh Versix dan ternyata ini udah ada 3 player dari tim RRQ Hoshi. That's why Albert terlalu berani. Albert mencoba untuk 1 versus 1. Tapi ternyata Finn bersama Clay, bersama dengan Sid, mencoba untuk datang. I'm offended, Donald Wonky, dan kali dikeluarkan. Free hit dari seorang Clay. Dan bahkan kali ini RKT masih bisa selamat dari bottom lane Thalia. Yes, masih bisa selamat dari seorang Rex. Sementara itu lihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk langsung berotasi. Karena dia sudah tahu adanya Versix di area sana dan langsung aja digaruk ke rumput kepulangan
Anti-Mage menjadi naik target samsak selanjutnya, tapi Abang Banditnya masih bisa terkonek. Tempos of Play langsung dibalaskan oleh seorang Versix, dan ini dia playnya harus terpanis begitu pula adanya Versix yang tumbang. Tapi sementara itu Anti-Mage yang kali ini masih begitu sustain di area depan, dan Rek kali ini membantu pergerakan itu otomatis. Ararki harus bermain lebih sabar lagi, mereka nggak mau terlalu overcommit, tapi ternyata mencoba untuk dipaksakan aja. Cynthia pribadi damage dari Tarut dan harus tumbang. Kali ini para pemain dari RRQ nampaknya terlalu bersemangat, Ranger Mas. What a clutch moment from one in the bottom lane. Kita lihat guys, satu Bang Overton menumbangkan 3 player terlalu birahi mendapatkan satu anti-match, tapi ternyata ditukar dengan tidak adil. 3 player lagi dan lagi, kali ini Ararkyoshi trade kill yang benar-benar gak bagus, dan outplay from one berhasil membuat Ararkyoshi kehilangan turtle mereka, berhasil kehilangan momentum mereka. Albert lagi-lagi tidak boleh terlalu nafsu dan birahi, padahal kita lihat Albert retribution terlalu jauh. Polistar mau dikeluarkan, Sin gak bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain EVOS Legends. Sin masih mau lebih, bisa dikeluarkan, uang menjadi pilihan. Gordon Wolfking, jangan kabur sang raja, dan betul-betul rajanya tidak boleh kabur, dan bahkan harus ditubangin di arah sungai. Yap, dan ini dia dari seorang Rek mencoba untuk memulangkan seorang Finn bersama dengan adanya Clay. Dan kali ini kita memasuki menit ke-5. Sudah ada perbedaan 1000 network yang masih bisa dikejar. Dan 1 tukar 1 Tarot di area top lane dan juga bottom lane. Masih pertukarannya cukup adil. Objektif game yang diperlihatkan oleh kedua belah tim. Sementara itu mencoba untuk mendorong wave minion di area mid lane. Dan Clay-nya langsung mencicil mundur. Pergerakannya begitu pula dengan adanya Rek yang nampaknya terhempit, tersandwich, gak bisa kemana-mana, dan langsung ditumbangkan di area top lane, Ranger Mas. Yes, ada Clover di sana dengan partialnya mencoba untuk mengganggu energy cross, curse impact, dan bahkan order brilliance masih bisa dihindari. Flea aktifnya mencoba menjemput seorang Iwan anak Mada dari Ponti dan berhasil di cover oleh seorang Clover. Federer terkait cukup baik, memukul mundur para pemain dari tim Ararkyoshi, dan bahkan clear minion yang cukup cepat di arah mid lane membuat EVOS Legends mampu merotasi lebih cepat dibandingkan Ararkyoshi Italia. Yes, dan lihat bagaimana sebentar lagi kita akan menyaksikan adanya Turtle juga, dan mulai menginvade ke area jungle yang dimiliki oleh EVOS. Clovernya masih bertahan dengan ada satu wings by wings, gak mau tinggalin keberadaan seorang Versix, dan Versix kali ini sudah mendapatkan purple buff-nya, langsung bergerak ke area bottom lane menunggu adanya Turtle yang akan hadir sebentar lagi. Dan dari kedua belah tim nampaknya akan melakukan setup untuk kontes Turtle, karena Turtle kali ini akan berarti banget mengetahui net worth yang hanya berbeda tipis kali ini, Om Wawa. Yes, dan bagaimana permainan dari anti-match juga sih di sini, dia sangat dominan sekali dengan Rubinya. Bagaimana penempatan untuk Vengeance-nya yang selalu dikeluarkan di momen-momen yang tepat dan bisa membalikan keadaan, dan bahkan dia tahu kapan timing untuk melakukan down run bersama dengan Be Good. Dan untuk setup dari total pit-nya dari Ararkyoshi agak sedikit berat kalau mereka akan mencoba untuk melakukan team fight karena mereka lagi split sekarang, Oji. Oke, dan ternyata 1 poin diamankan. Clover sudah hilang begitu saja. Polestar masih menuju ke arah RKT. Wana nama dari Ponti langsung menuju ke arah Clay, dan Overton dikeluarkan. Flicker telah dikeluarkan, tapi ternyata di sini harus tumbang begitu saja. Tapi ternyata Order Brilliant menyelamatkan hari seorang Clay dengan flickernya. Wan gak punya Overton. Albert Serigala terakhir berhasil men-shutdown di arah bottom lane. 1 poin yang penting. RKT dan Anti-Match mencoba untuk mempertahankan 1-2, atau di sini gak bisa. Anti-Match mencoba pulang, mencoba diambil after damage-nya. Double kill from Bangsin di the bottom lane. Meanwhile, Albert mencoba untuk dapetin 1 buat Turtle, dan kali ini sepertinya tidak akan ada diambil oleh seorang Versix, karena Versix fokus objektif menuju ke arah top lane dari tim Ararkyoshi. Yes, lihat push yang dipertontonkan, begitu pula dengan adanya Rek yang langsung di-cancel recall-nya keberadaannya oleh seorang Sin. Sementara kali ini Finn-nya langsung mencoba untuk menginjektor di dalam Tara, terkena damage cukup sakit dan ditukarkan 1 untuk 1. Sementara itu sudah ada Overton One-nya langsung dicicil dengan darkening oleh seorang Clay, tapi ternyata Clay langsung dihadang keberadaannya oleh Rek di posisi belakang, dan ini dia harus menerima punishment. Walaupun 1 blow jab di area tengah bisa ditumbangkan, tapi Oma Banditnya terkonek. Bagus banget, dan Sin langsung lari kabur dengan adanya Stardust, tapi ternyata Versix gak mau kasih lepas, dan shutdown kali ini berhasil dikantongi oleh Versix. Sudah tumbang Esmeralda-nya, Ranger Mas. Yes, 1 buah celengan dari Bangsin berhasil diamankan, dan bahkan kali ini Ararkyoshi mereka walaupun dari segi goldnya terpaut tipis, tapi dari segi kill mereka ketinggalan 5 kill. Versix, what are you doing? Sabab Force dikeluarkan untuk menurunkan seorang Versix, dilempar ke arah belakang. RKT bakal coba untuk mengcover sang adik kecil, tapi ternyata RKT melihat ada potensi seorang Clay
Anti-match kali ini datang dengan tiba-tiba dan itemnya silakan Wawa. Yes, tadi dia untuk item build-nya. Kali kita lihat dari Ruby milik dari Anti-Match juga ada Husklow bersama dengan Antiquiras. Jadi masih menunggu untuk Endless Battle kata War X, bakal menuju ke War X kan nanti untuk next item bagi Ruby sendiri. Dan itu dia dari si Roger sendiri, Albert dengan Windtalker bersama dengan Endless Battle. Dan kita tahu sendiri di sini Albert masih belum mendapatkan point kill sama sekali. Yes, betul, bukan sebarang betul. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka, walaupun gak dapat point kill seperti kata Opung, dan versi 3 point kill dari junglernya. Lihat, The Wave Dragon yang baik dan dilempar. Oh my god, Symphonial skillnya cukup baik. Dia remit lane tadi, The Wave Dragon disambah dengan ejector. Membuat anti-match pun gak bisa bertahan. Persik tidak ada purple buff. SF dengan cepat. Hingga overturn dikeluarkan. Albert mencoba coba diimun begitu saja. Dan masih mendapatkan satu moment tambahan. Barsha menjadi pilihan kedua. RKT dan dipotong Bangsir menuju ke arah seorang Wan. RKT gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan lihat di sini, sang serigala berbulu domba Alberto berhasil menumbangkan RKT Bangotan. Dan terbuka sangat bebas untuk RRQ Hoshi mendapatkan load yang pertama. Yes, dan lihat bagaimana RRQ Hoshi kali ini langsung mengejar ketertinggalan dari segi network. Bahkan kali ini mengungguli 3000 dan real time win probability by Samsung Galaxy S Series 64% berhasil dipegang oleh RRQ. Lordnya free langsung diamankan oleh RRQ tanpa adanya kontes dan nampaknya akan langsung bergerak di area mid lane. Akankah kali ini EVOS Legend masih bisa menahankan? Karena mengingat ini masih lore pertama, harusnya masih bisa cukup mudah untuk di-clear oleh teman-teman EVOS Legends Ranger Mas. Dan ingat, jangan sampai lupa Malefic Roar tidak menambahkan damage untuk turret lagi. Itu ya, dia bikin benar. Malefic Roar, tapi ingat jangan sampai terlalu birahi karena ingatnya Malefic Roar masih ada damage untuk turret. Dan ini emang penetrationnya masih ada, tapi untuk ke turret tidak ada. Tapi lihat, Attack dikeluarkan oleh seorang Clover di posisi yang cukup baik. Speed, ke arah belakang. Clover menjadi pilihan. Dan langsung coba dikomit begitu saja, langsung ditumpangi. Clovernya harus hilang di bencana. Lihat, dua trigger ke arah seorang Ultimate. Bakal ditumpangi, dua hilang. Ketika ada sahabat Bapak Lord Nether Horror. Lihat ini inhibitor turretnya. Coba difokuskan begitu saja. Baik ke arah belakang, dibuka dan bahkan Albert fokus menuju ke arah inhibitornya. Lord masih bergerak bebas. S7 di arah bottom lane. S7 di arah top lane dan Maxi di arah bottom lane berhasil. Dapat di satu, one by one situation. Persik versus Albert. Tapi ternyata kali ini Persik gak mau terlalu birahi. Meanwhile di arah bottom lane. Hingga Albert masih digoceng. What? Gak ada high ground damage yang diberikan. Dan bahkan duel dengan bertukar suara RKT dan Kane. RKT pun harus tumbang. Duel dengan karena Persik. Dan ternyata Lord Clover. Ini bencana. RRQ Hoshi. Raja dan Raja. Fokus menuju ke arah Persik. Dan bahkan di sisi Raja berhasil memenangkan pertandingan dan menumpangkan sang Raja Hutan. Raja dari segala raja memenangkan El Clasico pertama dengan 2 poin penuh. Talia. Wow, raja dari segala raja RRQ Hoshi, inilah dia. Berhasil membuat 2-0 penuh atas El Clasico kita hari ini. Ya kita semua nggak akan nyangka prediksi dari para penonton juga ini bakal 50-50.